Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Samuel Agus Triyatno SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bioinformatika. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Zulfa Qoturnida NPM 202154110. Selanjutnya ada Devi Romdiani dengan NPM 202154108, Zahra Azkia dengan NPM 202154054, Silman Nurul Fatiyah dengan NPM 202154104, dan yang terakhir Fahma Mukhlis Mawahib dengan NPM 202154106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek bioinformatika dengan judul Potensi ekstrak daun sirih hijau atau Piper Betel L sebagai alternatif terapi acne vulgaris. Untuk mengefektifkan waktu, silakan kepada pemateri pertama dan seterusnya untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok. Baik, terima kasih. Yang pertama, latar belakang. Acne vulgaris adalah kondisi inflamasi umum pada unit pilosebaceous yang sering terjadi pada remaja dan dewasa muda. Setiap orang pernah mengalami penyakit ini, sehingga dianggap sebagai kelainan kulit yang timbul secara fisiologis. Daun sirih hijau atau Piper Betel L merupakan tanaman yang terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian ekstrak terpurifikasi pada konsentrasi 20 mg atau ml memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes yang sangat kuat. Sirih merupakan salah satu jenis tumbuhan yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan. Pemanfaatan bahan alam sehingga obat tradisional di Indonesia akhir-akhir ini meningkat. Bahkan beberapa bahan alat telah diproduksi secara pabrikasi dalam skala besar. Penggunaan obat tradisional dinilai memiliki efek samping lebih kecil dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tujuan dari penelitian kami, yaitu untuk mengetahui kerja ligan dari tanaman daun sirih, kemudian untuk mengetahui efektivitas tanaman daun sirih sebagai obat dari acne vulgaris, dan yang terakhir untuk mengetahui molekuler docking dari tanaman daun sirih sebagai obat dari acne vulgaris. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya metode yang digunakan kelompok kami yaitu reverse docking, yaitu kami mencari senyawa ligannya dahulu lalu mencari protein reseptor. Senyawa ini kami dapat dari link knapsack family. Penelitian secara in silico dilakukan pada satu senyawa aktif pada daun sirih yaitu eugenol dengan melakukan penambahan menggunakan metode molekuler docking. Penyakit acne vulgaris yang disebabkan oleh Propionibacterium acnes dan daun sirih mengandung senyawa eugenol yang mempunyai sifat antibiotik. Reseptor target didapatkan dari link yang dicantumkan tersebut. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan untuk molecular docking adalah Discovery Studio 2019 dan Pirik. Selanjutnya, persiapan ligan. Senyawa ligan yang kami gunakan yaitu senyawa aktif eugenol yang terkandung dalam daun sirih atau Piper Betel yang didapatkan dari knapsack family dengan Sanosyl Smile yang telah dicantumkan di bawah ini. Selanjutnya, persiapan protein reseptor. Protein reseptor yang kami gunakan pati
Asid Deatur 1 yaitu didapatkan dari Swiss Target Prediction dengan ID protein 1A05 yang didapatkan dari link di bawah ini. Setelah itu mempreservasi reseptor menggunakan software Discovery Studio 2019 dan menghilangkan molekuler air serta menghilangkan ligan kontaminan. Setelah itu, mempreparasi ligan menggunakan software Pirik dengan cara klik kanan dan minimize all sebanyak 3 kali dan convert selected to autodock ligan. Setelah itu, melakukan molecular docking dengan autodock via aplikasi Pirik. Pina aplikasi Pirik dengan cara memasukkan file reseptor dan ligan. Pada file reseptor, klik kanan, lalu pilih autodock dan pilih Make Macromolecule, sedangkan pada file ligan, klik kanan kemudian pilih autodock lalu pilih menu Vina Wizard dan select molecule. Setelah itu pilih senyawa yang akan didocking, lalu forward and minimize, dan ini merupakan tampilan setelah running. Setelah itu, klik kanan mode 0 lalu pilih file yang akan disimpan dalam format PDB. File hasil docking divisualisasikan menggunakan software Discovery Studio 2019 ini merupakan visualisasi ligan interaction dari hasil docking. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya itu ada validasi protein reseptor, di mana pada saat validasi protein reseptor ini kami menggunakan Swiss model dengan cara memasukkan FASTA yang digunakan yaitu protein reseptor yaitu fatty acidenat desaturase. Nah, terlihat pada Swiss model ini setelah kita memasukkan FASTA-nya, kemudian akan muncul tampilan sebagaimana tercantum dalam gambar. Lalu setelah itu file diberi nama lalu build model, dan kami menemukan dua model terlihat pada gambar, yaitu ada model pertama dengan seg identifinya yaitu 32,14%. Kemudian model yang kedua dengan seg identifinya 34,04%. Nah, berdasarkan hasil validasi dari Swiss model tersebut, karena didapatkan seg identifinya itu sekitar 30%-an, tidak 100%, maka artinya protein yang kami gunakan ini belum cocok dan harus diperbaiki di Cobamin. Karena proses tunggu ketika kami mengirimkan email ke Cobamin ini sangat lama, sehingga kami melanjutkan untuk melakukan penelitian ini meskipun seg identifinya masih tidak 100%. Selanjutnya yaitu file disimpan dalam bentuk PDB dan divalidasi menggunakan SAPS MBI. Masukkan file yang sudah disimpan dan run program. Dalam memvalidasi protein, kami menggunakan ERAT, PRIPI 3D, dan ProCheck, dan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu yang pertama ada hasil dari ERAT, di mana diperoleh overall quality factor yaitu 100%. Tetapi meskipun begitu, protein yang kami pilih ini masih tetap harus diperbaiki karena pada seg identifinya itu masih sekitar 30%. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Verify 3D, di mana residunya yaitu 0% dan average 3D 1D score-nya itu 0,2. Itu artinya pertanyaan itu masih tetap harus diperbaiki. Nah, kemudian yang terakhir ada ProCheck, di mana pada ProCheck ini terlihat plotnya error. Artinya ini proteinnya harus diperbaiki dan tidak sesuai dengan ligannya. Kemudian ada residues in most favored region, yaitu sekitar 92,9%, dan number of N
residuesnya 1. Artinya meskipun residuesnya ini lebih dari 80%, tetapi protein yang kami gunakan ini masih tetap harus diperbaiki karena pada plotnya tadi di atas dan beberapa hal yang telah diamati sebelumnya menunjukkan proteinnya tidak cocok. Dari hasil validasi protein reseptor tersebut dapat disimpulkan bahwa protein reseptor yang kami gunakan belum valid. Selanjutnya yaitu ada tahap preparasi ligand, di mana pada tahap ini kami menggunakan Swiss ADME dengan memasukkan smiles dari senyawa eugenol yang dijadikan ligandnya. Dapat terlihat pada Swiss ADME setelah kami memasukkan smiles dari senyawa eugenol, yaitu untuk radarnya sendiri menggambarkan dari sifat yang diuji, yaitu ada lipo atau lipopolisitas, kemudian ada polaritas, size ukuran, insolubilitas, saturasi, dan flexibility. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan bahwa daun sirih tidak bisa dijadikan sebagai alternatif obat acne vulgaris karena ada beberapa hal setelah yang belum memenuhi kriteria sebagai obat, yaitu memiliki overall quality factor 100%, memiliki average 3D, 1D, skor atau sama dengan 0,2. Meskipun overall quality faktornya dan average 3D 1D-nya bagus, tetapi residunya 0% dan sek identifinya hanya sekitar 30%. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.